Halo semuanya, hari ini Kak Ray akan menceritakan anime yang berjudul Mao Gunsaikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Anime ini menceritakan tentang seorang penyihir terhebat pasukan Raja Iblis. Meskipun begitu ia mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, karena identitas sebenarnya dia adalah manusia. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tekan tombol like dulu untuk tiket menonton. Terima kasih. Di awal cerita kita diperlihatkan pasukan Raja Iblis yang sedang berusaha untuk menaklukkan kota Arsenam, di bawah kepemimpinan Aik yang merupakan komandan pasukan sekaligus penyihir terhebat pasukan Raja Iblis. Mereka mampu untuk menerobos masuk ke dalam kota dengan sangat mudah. Setelah itu Aik memberikan pilihan kepada komandan musuh sekaligus pemimpin kota tersebut, mau tunduk terhadap Raja Iblis atau mati dengan sadis. Tentu saja komandan itu memilih untuk mati. Dengan sangat mudah Aik mengalahkannya. Setelah itu Aik meminta kepada sekretarisnya yang bernama Jiron untuk mengobati komandan itu. Ia juga meminta para prajurit musuh yang terluka untuk segera diobati. Tentu saja Jiron yang mendengar perintah itu keheranan. Di tempat lain terlihat seseorang yang mengawasi Aik dari bola kristal. Orang itu bernama Sephiroth yang merupakan atasannya. Dan dialah satu-satunya ras iblis yang mengetahui identitasnya. Ia memuji Aik karena bisa menaklukkan kota Arsenam hanya dengan satu brigade dalam waktu kurang dari 1 minggu. Setelah itu Aik memasang penghalang di ruangan itu. Ia menyesali perang kali ini karena ia telah melukai banyak manusia. Bohong rasanya jika ia tidak peduli terhadap mereka, karena dia sendiri adalah manusia. Saat Aik masih kecil ia terlantar dan diasuh oleh gurunya yang merupakan penyihir terhebat pasukan Raja Iblis bernama Rombak. Ia mengajari Aik semua pengetahuan dan sihir, namun Aik diberikan wasiat untuk tidak menyebarkan sejarah peradaban kuno. Satu hal lagi yang ia wasiatkan, Rombak meminta agar Aik untuk tidak melepas jubah dan topengnya. Jika identitasnya diketahui maka Raja Iblis tidak akan mengampuninya. Tiba-tiba Aik dikejutkan oleh pelayan kikuk yang bersembunyi di bawah meja. Pelayan itu memohon untuk tidak membunuhnya. Karena terlalu panik pelayan itu pingsan karena kecerobohannya. Aik merasa ingin menangis karena rahasia yang ia sembunyikan selama ini terbongkar dengan sangat mudah. Setelah itu datang Jiron yang ingin melapor. Meskipun mereka berhasil menaklukkan kota, namun masih banyak manusia yang masih hidup. Aik meminta agar dia tidak khawatir. Karena Raja Iblis saat ini lebih mementingkan penaklukan, namun Jiron berpendapat tidak masalah jika membunuh semua warga karena komandan yang lain melakukannya. Aik berkata jika ia melakukan itu, dari siapa mereka akan memungut pajak. Di tengah jalan mereka bertemu dengan beberapa warga. Para warga bertanya berapa besar pajak yang harus mereka bayar. Aik meminta pajak yang mereka bayar sama seperti dulu, namun jika mereka berani menentangnya maka akan disingkirkan. Tiba-tiba Aik dipanggil menggunakan sihir teleportasi. Setelah itu Aik menyadari bahwa ini adalah kerjaan atasannya. Sembari menghindari serangan golem tersebut, Aik bertanya tentang janji mereka untuk tidak memanggilnya tiba-tiba. Sephiroth memujinya karena dia bisa mengalahkan golem yang sudah ia perkuat. Setelah itu Sephiroth menjelaskan kenapa ia dipanggil. Raja Iblis meminta untuk bertemu dengannya, karena kinerja Aik yang bisa menaklukkan kota Arsenam dalam waktu kurang dari 1 minggu, membuat sang Raja Iblis penasaran dengannya. Setelah itu Sephiroth meminta Aik untuk memegang pundaknya karena mereka akan langsung pergi ke kota Raja Iblis di neraka. Setelah pelayan itu siuman, ia merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, namun saat ia ingin meninggalkan ruangan tersebut, terdapat sebuah penghalang yang ditinggalkan oleh Aik. Saat ia merasa kebingungan, ia teralihkan oleh kue manju yang ditinggalkan di atas meja. Di sana juga terdapat sebuah pesan agar dia tidak meninggalkan ruangan tersebut, karena tidak bisa membaca. Ia pun mengabaikan pesan itu. Sampainya di sana Aik merasa sesak nafas, karena atmosfer di sana memang tidak cocok untuk manusia sepertinya. Sebelum menemui Raja Iblis mereka harus melakukan check-in di gerbang terlebih dahulu. Aik merasa khawatir jika nanti identitas sebenarnya akan terbongkar, namun Sephiroth memiliki rencana untuk masalah itu. Ia memberikan Aik sebuah sihir yang membuat aura pekat di tubuhnya.
Melihat aura itu membuat para penjaga yakin bahwa di hadapan mereka adalah cucu dari penyihir legendaris Rombak. Aik pun dengan mudah melewati pemeriksaan mereka. Setelah sampai di ruangan Raja Iblis, Sephiroth memintanya untuk menunggu di luar, sedangkan ia akan masuk terlebih dahulu untuk melapor. Raja Iblis generasi saat ini adalah yang paling kuat, ia bisa membalikkan kondisi perang dengan hanya satu serangan. Rumor mengatakan bahwa Raja Iblis adalah pria yang kejam dan berhati dingin, ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menurutnya tidak berguna. Sebaliknya, jika ada seseorang yang berguna, tak peduli mau dari ras iblis manapun ia pasti akan mendukungnya. Awalnya ras iblis saling membunuh, namun semenjak Master Dairokuten menduduki tahta Raja Iblis, membuat semua ras iblis menjadi bersatu. Setelah itu Aik dipersilahkan masuk. Saat Raja Iblis meminta Aik untuk mengangkat kepalanya, ia terkejut, karena Raja Iblis yang ia kira seorang pria rupanya seorang gadis. Raja Iblis bertanya tentang penaklukan kota Arsenam yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu. Aik menjawab bahwa ia hanya menjalankan rencana yang disusun oleh Komandan Sephiroth. Melihat kerendahan hatinya membuat Raja Iblis menduga dia adalah manusia. Sephiroth menjelaskan bahwa Aik adalah cucu dari penyihir legendaris Rombak. Setelah mendengar itu Raja Iblis mengerti bahwa dia rendah hati sama seperti kakeknya, karena itulah dia tidak membunuh satu warga pun dan membiarkan pemimpin mereka hidup. Aik mulai berpikir bahwa perkataan Jiron ada benarnya, pasukan Raja Iblis memang harus bertindak seperti iblis, namun sebagai manusia Aik tidak bisa melakukan itu. Agar lebih meyakinkan Raja Iblis bahwa tindakannya benar, Aik menyampaikan pendapatnya. Jika melakukan teror kepada manusia maka manusia tidak akan tunduk. Hal itu bisa dilihat dari sejarah masa lalu. Jika membunuh pemimpin manusia, dan menjadikan ras iblis sebagai pemimpin kota, maka produktivitas akan menurun. Raja Iblis bertanya apa itu adalah teori yang ditulis oleh Rombak. Benar, jawab Aik. Dari pembicaraan singkat yang mereka lakukan, Aik yakin bahwa Raja Iblis mengetahui sejarah tentang peradaban kuno. Setelah itu Raja Iblis menghampirinya dan berkata, bahwa dia berbeda dari ras iblis yang lain. Suatu hari nanti ia ingin melihat wajah di balik topengnya. Setelah Raja Iblis pergi, akhirnya Aik bisa bernafas dengan lega. Aik sangat khawatir karena Raja Iblis tahu bahwa ia memakai topeng. Sephiroth berkata ia harus bersyukur karena Raja Iblis tidak tahu bahwa dirinya adalah manusia. Setelah itu Sephiroth menyampaikan pesan dari Raja Iblis, Master Dairokuten akan memberikan sebuah hadiah untuknya, namun bagi Sephiroth ini seperti hukuman. Setelah kembali ke ruangan itu, Aik melihat pelayan itu tertidur dengan pulas. Setelah dibangunkan pelayan itu memohon untuk tidak membunuhnya, ia bersedia melakukan apa saja asal jangan membunuhnya. Aik memintanya untuk tenang, karena ia tidak akan membunuhnya. Setelah itu Aik bertanya siapa namanya. Pelayan itu menjawab bahwa namanya Tertin, karena ia seorang budak yang hanya diberi angka, namun ibunya sering kali memanggilnya Satya, karena dia telah mengetahui rahasia terbesarnya. Tidak mungkin Aik membiarkannya begitu saja. Satya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Aik pun memintanya untuk menjadi pelayan pribadinya dan dia tidak berhak untuk menolak. Hadiah yang dimaksud oleh Sephiroth adalah menjadikan Aik sebagai pemimpin baru di kota Ivarias. Aik bertanya kenapa dirinya dipilih untuk menjadi pemimpin di kota Ivarias. Sephiroth menjelaskan bahwa kota Ivarias akan menjadi garda terdepan saat perang. Aik ditugaskan untuk menjaga dan melindungi kota itu. Namun keadaan kota itu kacau balau, karena serangan yang telah dilakukan oleh Komandan Sephiroth. Hal pertama yang diperintahkan oleh Aik adalah memperbaiki tembok kota. Jiron akan mempersiapkan semua yang diperlukan termasuk tenaga kerja. Menurut perhitungannya akan memakan waktu paling cepat 6 bulan perbaikan, namun menurut Aik itu masih terlalu lama. Ia pun meminta agar dipercepat menjadi 1 bulan. Meskipun terdengar mustahil namun dengan kerjasama antara manusia dan ras iblis pembangunan bisa dipercepat, dengan shift bergilir setiap 8 jam dan bekerja tanpa henti selama 24 jam, Aik juga turun langsung ke lapangan untuk membantu para pekerja yang kesulitan, menjadikannya pemimpin yang sangat ideal.